Rabbi khalaq Taha min nur. Allah Tuhanku, penciptaku, penciptaku. Kenapa disebutkan aku di situ supaya terasa dekat? Allah penciptaku pertama kali menciptakan ciptaannya yaitu sang Taha dari nur. Nur apa? Semua nurnya, nur jalal dan jamalnya. Jadi nur itu ada dua ujungnya. Jadi cahaya itu kayak memancar dua, bergerak dua. Satu nur jalal, nur keaziman, keagungan. Yang kedua nur jamal, nur keindahan. Jalal ini punya bayang-bayang, bayang-bayang yang jadi iblis. Ya. Tapi di kitab-kitab langsung disebut iblis min jalal, min nur jalal. Itu kurang dikit. Kurang dikit kita tambahin. Ya, kita tambahin. Berat nggak ngaji nur nih? Biasanya dengerin syairnya tapi nggak paham. Mau paham malam ini? Supaya kalau bacanya bisa terharu. Supaya kalau lagi baca syukur-syukur dikasih Isra-nya. Syukur-syukur dikasih ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nur ada dua jenisnya. Nur apa pertama? Jalal. Yang kedua jamal. Nur jamal itulah tercipta semua para nabi dan wali. Jadi orang-orang jahat. Orang jahat itu ada dua. Jahat batinnya, ada yang baru jahat zohirnya. Kalau yang jahat batinnya itu sebenarnya iblis bertubuh, syayatinul jin, syayatinul insi. Itu iblis bertubuh. Itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diselamatin. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun nasabnya mulia, itu ahlul bait. Abu Jahal, Abu Lahab masih keluarga Bani Quraisy. Ketemu nanti nasabnya sama Habib Utsman di atas. Zuriatnya, ya. Ini maknanya apa? Antum, mohon maaf, zuriat Rasulullah SAW. Bukan su'ul adab. Kalau yang di dalamnya nggak nerima nur beliau, Abu Jahal, Abu Lahab. Berarti nasab nggak cukup. Mesti diselamatkan. Enggak punya, kalau kami kan enggak punya nasab, aman. Kalau dosa ya kecil-kecil aja dipandangnya. Kalau Habib, Sayyid dosa dipandangnya besar. Karena darahnya ada darah baginda Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau para habaib, para zuriat ini belajar tentang nur, kecepatannya lebih cepat dari kita. Karena tubuhnya sudah beres. Kalau kita kan masih terhijab dengan tubuh ini. Ya, itu sebabnya kita wajib ta'zim dan cinta kepada zuriat beliau. Meskipun beliau Habib Aswaja atau Susi. Tahu Susi enggak? Ya, ada Habib Susi. Sunni tapi juga Syiah. Nasabnya kita hormati. Ajaran dia kita nggak ikuti. Tapi di samping saya dan yang hadir malam ini sudah pasti Habibnya. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu biar urusan Habib Syiah, Habib-Habib yang urus. Kita suul adab nanti. Ya, beliau-beliau yang punya urusan. Ya. Jadi nur jamalnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang dipecah jadi 124.000 para nabi. Karena setelah zaman baginda beliau hadir close. Tidak ada lagi nabi. Nggak ada lagi rasul. Maka sahabat-sahabat beliau. Kalau di zaman Nabi Musa ada nabi bersama beliau ya waktu Harun.
Sampai kemudian setelah Nabi Isa masih ada Nabi yang panjang umur, Nabi Daniel, Nabi Khalid bin Sinan, masih ada. Tapi la nabiyya ba'dahu wa la nabiyya ma'ahu. Ini tambahannya. Kalau sudah muncul sang baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahnya, bahkan bersamanya. Semuanya pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ulama ahli hadis sepakat jumlah sahabat 124.000. Ternyata sama dengan jumlah para nabi. 124.000 masuk di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah Rasul? 313. Ada yang mengatakan 315. Dan di situ karena tidak ada lagi Rasul, maka 313 ahlul badar, mereka pewaris rohani para rasul, 313 atau 15 termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang gimana? Sama, nggak kurang, nambah mungkin. Jadi antum gak usah khawatir kalau ada ulama, kiai, wali, habib wafat, sedih di hati, tapi nggak usah khawatir. Penggantinya banyak, akan terus bertambah. Kalau sudah nggak ada, berarti udah mau kiamat, ya. Maka ada rumus, selama masih ada ulama dan zuriat baginda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Ya, ini bukan insya Allah, pasti. Oke.